Kita membaca Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara kekasih di dalam Tuhan, manusia yang paling berhasil, beruntung dan bahagia di mata Tuhan adalah mereka yang menghormati dan mengasihi Dia. Dalam hal ini tentu Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Manusia yang paling berhasil dan beruntung dan bahagia di mata Tuhan adalah mereka yang menghormati dan mengasihi Tuhan. Memang saudara, sejatinya manusia diciptakan hanya untuk itu. Manusia-manusia seperti ini ya saudaraku yang tidak mencintai Tuhan pasti akan terbuang untuk selamanya di kekekalan. Mereka akan terpisah dari penciptanya yang merupakan sumber kehidupan. Jadi jangan kita menganggap remeh akan hal ini, sebab pertaruhannya itu saudara sangat mahal. Ada umumnya saudaraku banyak orang berpikir orang yang disebut dengan orang yang berhasil, beruntung, bahagia itu adalah mereka yang bisa memiliki segalanya. Tentu dalam hal ini menyangkut soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Anak bisa berhasil, sukses, bisa meraih predikat sarjana, magister atau doktor di luar negeri dianggap itu sesuatu yang berhasil dan beruntung. Mendapatkan pasangan yang ideal dianggap itu bahagia. Kalau ekonomi semua aman itu dianggap bahagia, senang. Padahal saudara, ukuran bahagia dan beruntung bukan diukur dari apa yang kita raih, saudara. Percuma semua itu akan menjadi sia-sia kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan, menghormati Dia secara pantas. Sungguh saudara, percuma semua itu. Orang merasa kalau bahagia bisa memiliki gelar, kedudukan, jabatan, mendapatkan kehormatan dari manusia atau dari negara, saudara. Tentu kita bukan tidak boleh mendapatkan hal itu. Tapi kebahagiaan kita dan keberuntungan kita, saudara, bukan pada hal-hal itu, saudara. Bukan pada hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Orang yang sungguh-sungguh berhasil itu adalah bagaimana dia bisa menghormati Allah dan bisa mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Itu sudah. Goalnya kita sebenarnya di situ. Apa artinya kita bisa memiliki seisi dunia ini, tapi jiwa kita binasa, terbuang ke api kekal? Kamu kaya raya, terhormat, punya jabatan dan kedudukan, gelar. Menjadi sia-sia semua itu kalau kita tidak mengasihi Allah. Kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama kita menemukan Ayub. Jarang ya ada orang yang seperti Ayub. Kekayaannya itu tidak menghalangi dia mencari Tuhan. Kekayaan yang dia miliki
meski tidak menghalangi dia mencari Allah, mengasihi Tuhan. Luar biasa itu, saudara. Dan saya hampir-hampir belum menemukan. Mungkin ada tapi hanya segelintir orang. Tapi Ayub dengan kekayaan yang begitu besar, luar biasa. Karena Alkitab mencatat tidak ada seperti Ayub yang kaya raya dan saleh. Tapi sebagian besar orang makin tambah kaya, tambah rusak. Tambah kaya makin tidak mencintai Tuhan. Malah mencintai dunia, saudara. Dia pikir apa yang dia raih itu milik dia. Mengerikan, saudaraku. Sulit ya kita temukan. Orang miskin saja sombong, saudara. Orang miskin saja sombong dan tidak mencari Tuhan. Itu lebih konyol. Ayub kekayaannya tidak terhitung. Tapi dia bagaimana mencintai Tuhan. Dia buktikan apapun yang iblis ambil. Anak-anaknya, harta bendanya, seluruh ludes. Tapi Ayub membuktikan cintanya kepada Tuhan. Ini baru kasih jempol, bukan hanya 2 jempol, 4 jempol. Itu baru mengasihi Tuhan, saudara. Jadi mengasihi Tuhan tidak dipengaruhi oleh kekayaan atau apapun yang dia miliki. Dan mencari orang seperti ini, kelas umat perjanjian lama, sudah sulit, saudara. Saya juga tidak mengerti, saudara. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 22 dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Artinya terpisah dari Allah. Mengerikan. Ada banyak orang, saudaraku, di zaman ini akan menyesal kehidupannya nanti ketika berhadapan dengan Dia yang maha agung dan maha luhur, yang mulia, saudara. Banyak orang meremehkan Tuhan. Memang, saudaraku, tidak terucap melalui mulut, tapi dari setiap tindakan-tindakan konkret menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati Allah. Hidup dengan kepalsuan, hidup dengan kemunafikan, saudaraku. Saya menyampaikan ini tentu bukan hanya kepada saudara sekalian, juga menunjuk buat diri saya sendiri. Untuk bagaimana aku mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun kita berani korbankan demi kita menemukan cintanya, saudara. Banyak orang tidak mau bayar harga, tapi merindukan kalau seandainya dunia berakhir, mau selamat. Tidak mungkin, saudara. Mestinya, saudaraku, jangan sampai kita menjadi produk gagal. Akhirnya terbuang ke api kekal. Mengerikan itu. Di dalam Wahyu pasal 20, saudara, ayat 12-15 itu tertulis begini. Mengenai orang-orang yang nanti akan menjadi produk gagal. Mereka akan terbuang dari hadapan Allah. Wahyu 20 ayat 12-15, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Jadi ada buku, ada kitab, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Menurut perbuatan, saudara. Bukan dihakimi menurut iman, tapi menurut perbuatan. Berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya.
Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dilemparkan ke dalam lautan api itu. Betapa mengerikan keadaan itu, saudara. Ya, tentu saya tidak menghakimi ya. Ada yang banyak khotbah-khotbah, saudaraku, hanya seputaran pemenuhan kebutuhan jasmani. Hanya di kulit. Tidak mengubah orang. Tidak membuat manusia siuman bahwa ada kekekalan yang menanti, saudara. Banyak orang, saudara, lebih takut menjadi produk gagal di mata manusia daripada takut gagal di mata Allah. Itu di mata Tuhan, saudara. Maka Anda perhatikan hari ini orang menggeliat terus untuk mengejar supaya tidak menjadi produk yang gagal di mata manusia. Oh, tentu kita harus bertanggung jawab, saudaraku. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan kita. Yang harus kita perkarakan adalah manusia batinia ini, jiwa kita ini. Apakah dilayakkan masuk menjadi produk yang bisa dipakai oleh Tuhan di kerajaannya, atau pada akhirnya dibuang ke api kekal, menjadi sampah abadi. Kalau sudah berdiri di hadapan Tuhan, saudara mau kaya, mau sukses, mau terhormat, punya kedudukan tinggi, orang kuat, tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Hanya orang-orang yang takut akan Allah, yang hidup suci setiap hari, yang akan sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Dan mereka akan diperkenankan masuk di kerajaan Allah. Mengerikan kalau seseorang berhadapan dengan kematian kedua, saudara. Yaitu di mana jiwa orang itu terbuang ke api kekal. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Seharusnya bila kita berurusan dengan Tuhan, kita mestinya hanya mempersoalkan bagaimana kita menjadi produk yang baik di mata Tuhan. Amin. Kiranya ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian.